Hai semuanya, selamat datang lagi di subkonten gue Risandra Gadget. Di video kali ini gue akan membahas tentang suka dan duka audiofil zaman dulu yang pasti pembahasan ini anak zaman sekarang dan yang akan datang gak akan paham. Seiring perkembangan teknologi yang amat sangat cepat turut merubah cara orang untuk mendengarkan musik. Di Indonesia sendiri sebenarnya perkembangan media untuk memutar musik tuh tertinggal dari negara-negara maju. Itu dikarenakan informasi yang masuk belum semudah sekarang yang serba internet. Jadi alat pemutar audio di tahun 50-70-an awal seperti turntable phonograph hanya segelintir orang saja di zaman itu yang punya. Barulah sejak kaset mulai masuk ke Indonesia tahun 60-an, musik sudah bisa dinikmati banyak orang saat itu. Oh ya, karena gua nggak mengalami masa pakai phonograph, jadi gue hanya akan membahas era pemutar musik setelah orang-orang mulai meninggalkan phonograph. Lalu suka duka apa aja untuk audiofil zaman dulu? Simak terus video ini. Pertama, mendengarkan musik itu mahal. Beruntunglah kalian di zaman sekarang. Dulu itu dengerin musik khususnya yang masih pakai kaset atau CD itu mahal. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Pertama, kalian beli kaset atau CD, tapi harus beli lagi alat pemutarnya. Entah itu radio, Walkman, boombox, dan lain-lain. Jadi biaya yang kalian keluarkan jadi ekstra. Apalagi zaman dulu pemutar musik asli yang branded seperti Walkman, harganya nggak murah juga. Jadinya dulu banyak beredar merek pemutar musik KW plesetan dari merek asli. Dulu gue punya merek Sony, plesetan dari Sony. Nah, kalau kalian punya merek KW apa nih? Komen di bawah. Kedua, mendengarkan musik itu ribet. Di zaman dulu dengerin musik via kaset atau CD itu nggak semudah sekarang. Kalau sekarang kalian mau dengerin apa, tinggal download atau dengerin streaming di Spotify, Joox, Apple Music, dan lain-lain. Kalau dulu nggak kayak gitu metodenya. Dulu itu kaset atau CD umumnya hanya berisi 10-12 lagu dari satu artis aja. Ada sih album kompilasi, tapi itu juga terbatas 10-12 lagu juga. Makanya zaman dulu rata-rata orang punya tempat khusus untuk simpen kaset-kaset miliknya. Nah, puncak keribetan itu ada di kaset itu sendiri. Beda dengan CD yang masih bisa pilih track secara otomatis, kaset tuh beda. Untuk kaset sendiri tidak bisa pilih track secara otomatis. Karena tidak bisa pilih track secara otomatis, biasanya di radio atau Walkman ada tombol untuk rewind dan forward. Kebayangkan ribetnya? Kita hanya bisa tahu lewat feeling aja tuh buat ngepasin posisi lagu yang kita mau putar di kaset tersebut. Karena terlalu seringnya nge-rewind dan forward, kaset kita tuh jadi kusut pitanya. Lalu gimana cara memperbaiki kaset kusut? Nah, ini uniknya audiofil zaman dulu. Saking gak habis akal, mereka pakai pensil atau pulpen untuk memutar kaset tersebut sampai rapi lagi. Waduh, nostalgia banget nih. Ketiga, mendengarkan musik berkualitas itu berat. Kok bisa berat, Bang? Begini penjelasannya. Zaman dulu itu perlengkapan audio itu belum sebaik sekarang. Kalau sekarang karena teknologi semakin berkembang, jadi perlengkapan audio menjadi semakin kecil, enteng, dan portable. Jadi dulu itu untuk mendengarkan musik berkualitas, perlengkapan audionya masih segede-gede gaban. Sekarang mah orang pakai speaker Bluetooth portable udah sering kita lihat, bahkan juga suaranya juga udah bagus-bagus. Kalian kebayang nggak? Zaman dulu sempat ada era di mana anak-anak gaulnya manggul-manggul boombox di jalanan. Aneh sih kalau kita lihat kayak gitu sekarang. Bisa dikira kulai panggul malah. 4. Mendengarkan musik bagus itu susah. Gimana nggak susah? Untuk dengerin musik yang bagus itu mahal. Seperti yang tadi udah gue sebutin. Satu kaset itu harganya bisa untuk jajan 1 minggu saat itu. Makanya kaset-kaset bajakan sudah merajalela di tahun 90-an. Siapa nih di antara kalian yang dulu sering beli kaset bajakan atau ngebajak kaset pakai kaset kosong? Tapi yang namanya bajakan di zaman itu, kualitas kaset bajakannya dijamin gak akan sebagus kaset originalnya. Kelima, era di mana banyak musisi handal lahir. Di balik
duka-duka audiofil zaman dulu, inilah sukanya kita yang lahir dan besar di tahun 90-an. Entah kenapa lagu-lagu dulu, especially tahun 90-an ya, sangat merasuk banget ke telinga. Contohnya sampai sekarang, gue pribadi masih terbawa suasana ketika mendengarkan lagu kisah klasik untuk masa depan dari Sheila on 7. Dan di era itu juga banyak orang bermimpi untuk menjadi penyanyi dan band terkenal. Sehingga banyak sekali studio-studio musik yang bertebaran kala itu. Gue sendiri salah satunya sih, tapi nggak kesampean. Hingga mulailah serangan digitalisasi di 2010-an ke atas, di mana era kaset dan CD sudah wafat. Label-label musik berguguran, toko-toko musik juga sudah pada tutup. Musik-musik bagus entah kenapa mulai berkurang. Ada sih yang bagus, tapi nggak banyak. Oke, sekian pembahasan gue setelah gue merangkum memori-memori gue pribadi zaman dulu yang mungkin ada yang kelewat. Silahkan kalau kalian mau nambahin, komen aja di bawah. Indra di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.